Bersyukur karena Tuhan memiliki kita dan selalu bekerja dalam diri umat-Nya. Wahai Sobat Berham, persekutuan setiap hari memang membuat kita semakin intim. Walau sayang masih dalam dunia virtual, kiranya suatu hari kita bisa bertemu dalam dunia nyata. Dan yang lebih penting, kita harus sadar bahwa perjumpaan dengan Tuhan yang tidak kelihatan itu juga nyata. Namun, kita juga harus memelihara persekutuan yang nyata dengan saudara seiman dimanapun. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Fania di acara kesayangan kita berpetualang dalam kerajaan Allah. Yeay! Nah adik-adik, tema kita kali ini adalah ingin menikmati anugerah Tuhan. Yuk, kita hidup baru. Wah, apa aja ya ceritanya, jadi penasaran nih. Kita baca dulu ayat emasnya ya. Di 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Di 2 Raja-Raja 6 ayat 16 ya. Nah, adik-adik sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk hari ini, kami ingin belajar lagi tentang firman Tuhan, cerita-cerita yang ingin dibagikan kepada adik-adik semua. Biarlah adik-adik dapat memahami dan belajar akan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Amin. Ya, Kak Fania akan mulai bercerita ya. Jadi adik-adik, setiap kali Raja Aram merencanakan serangan terhadap Israel, rencana itu selalu gagal total karena Raja Israel selalu sudah siap siaga untuk menghadapinya. Seperti seri yang kemarin, adik-adik, Kak Fania sudah bilang ya, kalau Elisa mendapat hikmat Tuhan untuk memberitahu kepada Raja supaya mereka selalu siap. Ya, nah ini Kak Fania lanjutkan. Jadi hal ini membuat Raja Aram bingung. Sepertinya Raja Israel telah mendapat peringatan bahwa akan ada serangan di tempat-tempat tertentu. Raja Aram mengambil kesimpulan bahwa pasti ada pegawainya yang telah berkhianat nih, dan memberitahukan rencananya kepada Raja Israel. Jadi karena Raja Aram sudah geram, sudah marah, ia mengumpulkan seluruh pegawainya dan menanyanya satu persatu. Kamu ya yang bocorin, kamu ya. Nah ternyata ada pegawai dari Raja Aram yang memiliki banyak informasi tentang bangsa Israel. Ia mengatakan kepada Raja Aram bahwa yang memberitahukan itu Raja, semua rencana penyerangan kita kepada Raja Israel itu adalah Elisa, nabi yang ada di tengah-tengah bangsa itu, Raja, kata pegawainya. Nah, ketika mengetahui, Raja Aram mengetahui ya, kalau Elisa tinggal di Dotan, Raja Aram mengirim pasukan berkuda dan kereta perang dalam jumlah yang besar untuk menangkap Elisa. Mungkin kita bertanya, mengapa untuk menangkap satu orang saja kok Raja Aram merasa perlu untuk mengerahkan pasukan dalam jumlah besar? Elisa adalah seorang warga biasa. Ia bukan raja ataupun jenderal yang memiliki pasukan dan tentara yang banyak. Apakah tindakan ini terlalu berlebihan? Nah, tapi tidak juga menurut Raja Aram. Mengetahui Elisa dapat mendengar semua pembicaraan dari jarak jauh, Raja Aram berpikir, bahwa orang ini menghadapinya itu tentu memiliki kekuatan ya. Kayak magic itu adik-adik, sihir. Nah, yang hebat. Nah, itulah sebabnya Raja Aram mengerahkan pasukannya dalam jumlah besar untuk menangkap Elisa. Raja Aram sama sekali tidak tahu sehebat apa kekuatannya dan apa yang akan dihadapinya. Ia tidak tahu adik-adik bahwa kemampuan yang dimiliki Elisa itu berasal dari Tuhan Allah kita, pencipta langit bumi, sehingga tidak ada kekuatan militer atau sihir manapun yang dapat mengalahkannya. Kota Dotan terletak di gunung, adik-adik. Tentara Aram yang tiba pada malam hari berkemah di sekeliling kota itu. Keesokan paginya ketika Elisa dan bujangnya keluar rumah,
bujangnya itu yang membantu Elisa ya. Mereka melihat bahwa tentara Aram dalam jumlah besar telah mengepung kota. Nah, Elisa sadar bahwa dirinya lah yang menjadi sasaran dari penyerangan ini. Bujang Elisa atau yang membantu Elisa menjadi gemetar ketakutan melihat jumlah tentara yang begitu banyak dan ia berkata, "Celaka tuanku, apa yang harus kita perbuat?" Bukankah reaksi dari bujang ini hampir sama dengan kebanyakan orang yang tidak beriman kepada Tuhan? Bahkan banyak orang yang mengaku Kristen pun ketika mereka menghadapi masalah yang berat menjadi panik dan tidak berpengharapan. Reaksi Elisa sangat berbeda. Ini yang luar biasa adik-adik ya. Dengan tenang ia berkata kepada bujangnya, "Hei, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Elisa berdoa agar Tuhan mencelikan mata bujangnya. Maka terjadilah. Bujangnya melihat seluruh di sekelilingnya sejumlah besar kuda dan kereta berapi mengelilingi Elisa dan seluruh pegunungan itu. Elisa dan bujangnya dikelilingi oleh bala tentara malaikat. Tidak ada situasi yang lebih aman dari situasi ini. Sama seperti bujang Elisa, mata rohani kita pun perlu dicelikan adik-adik. Untuk dapat melihat dengan iman sehingga kita dapat melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh mata jasmani kita. Hanya dengan cara inilah kita dapat menikmati pemeliharaan Tuhan atas kita. Mata rohani kita perlu dicelikan untuk dapat melihat dan menikmati pemeliharaan Tuhan. Adik-adik, pada saat berdoa, mintalah kepada Tuhan, karena apa yang kita minta, Tuhan akan memberikan. Mintalah supaya mata rohani kita dicelikan, agar kita selalu melihat dan bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dan kasih-Nya kepada kita. Atas kesehatan, atas mama papa yang sehat, atas segala yang kita nikmati, bisa berjalan, semuanya. Begitu ya adik-adik, sekarang Kak Fani mau tuntun dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengajaran hari ini, untuk mencelikan mata rohani kami supaya kami terus bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami menjadi anak-anak yang baik dan tahu bersyukur. Terima kasih, haleluya, amin. Adik-adik, gimana? Terberkati ya atas cerita kali ini? Nah, Kak Fania ajak untuk kita bagikan cerita ini kepada teman-teman kita, teman-teman sekitar, keluarga semuanya, supaya kita bisa lebih semangat untuk berpetualang dalam kerajaan Allah. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk selalu dapat cerita barunya. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, ternyata orang buta itu seringkali buta terhadap kebutaannya. Mata rohani Gehazi harus dicelikan untuk melenyapkan semua kepanikan. Oh iya, benar. Anak-anak, kita minta Tuhan memampukan untuk melihat dengan iman semua kesulitan, sehingga hari lepas hari kita dapat menikmati pemeliharaan Tuhan. Antara lain dengan membaca dari 2 Raja-Raja 6 ayat 18 sampai 23 yang merupakan dasar renungan dari hari ke-57. Salam!